Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Muhammad Hardin Sakomering dengan NIM 13076232. Saya Salsabila dengan NIM 13076200087. Saya Salsabila dengan NIM 130762676. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum uji kualitatif protein, yaitu ada uji kelarutan, uji biuret, dan uji koagulasi. Tujuan dari praktikum uji kualitatif protein ini yang pertama mengidentifikasi analisis protein secara kualitatif, yang kedua mengidentifikasi daya larut protein di dalam pelarut tertentu, yang ketiga mengidentifikasi adanya ikatan peptide dalam suatu zat yang diuji, yang keempat membuktikan terdapat endapan tetap dalam protein yang bisa dilakukan dengan penambahan asam atau pemanasan yang mengakibatkan terjadinya koagulasi. Prinsip praktikum kali ini yang pertama, uji kelarutan. Prinsip uji kelarutan protein adalah kemampuan kelarutannya dalam air atau pelarut lain. Daya larut protein berbeda dalam asam, basa, dan air. Sebagian ada yang mudah larut dan ada pula yang sukar larut. Namun semua protein tidak larut dalam pelarut lemak seperti ether atau kloroform. Apabila protein dipanaskan atau ditambahkan etanol absolut, maka protein akan menggumpal atau terkoagulasi. Untuk uji kelarutan, alat yang digunakan ada wadah, pengaduk, pipet, dan pengukur, serta bahan yang digunakan ada air, alkohol, bensin, larutan baking soda, cuka, alpukat, jeruk, dan udang. Tambahkan 5 ml udang ke dalam masing-masing wadah. Campurkan pelarut seperti air, larutan baking soda, cuka, alkohol, dan bensin dalam suhu normal. Lalu diaduk. Diamati dan dianalisis hasilnya. Lakukan langkah yang sama pada pelarut dalam suhu yang berbeda, yaitu suhu rendah dan suhu tinggi. Tambahkan 5 ml alpukat ke dalam masing-masing wadah. Campurkan pelarut seperti air, larutan baking soda, cuka, alkohol, dan bensin dalam suhu normal. Kemudian diaduk. Setelah diaduk, diamati dan dianalisis. Lakukan langkah yang sama dengan pelarut dalam suhu yang berbeda, suhu rendah dan suhu tinggi. Tambahkan 5 ml jeruk ke dalam masing-masing wadah. Kemudian campurkan pelarut air, larutan baking soda, cuka, alkohol, dan bensin dalam suhu normal. Diaduk. Berikut adalah hasilnya.
merupakan faktor yang sangat penting karena dapat mempengaruhi sifat fungsional dari protein itu sendiri. Kelarutan protein adalah hasil dari aktivasi lapisan luar dari protein yang berkaitan dengan sifat hidrofobik dan hidrofilik dari protein tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari kelarutan protein adalah berat molekul, komposisi asam amino, dan bentuk polar maupun non-polar dalam asam. Kelarutan protein dapat diartikan juga sebagai proporsi nilai N protein makanan yang larut dalam kondisi tertentu. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kelarutan protein itu ada pH, temperatur, dan kondisi pemrosesan. Jadi semakin tinggi suhu pelarut, maka semakin cepat larutnya. Daya kelarutan udang dan alpukat di dalam pelarut tertentu seperti air, asam, dan basa mengalami larut, tapi tidak larut dalam pelarut lemak seperti alkohol dan bensin. Sedangkan jeruk mengalami larut di semua pelarut namun tidak larut dalam bensin. Kedua ada uji biuret. Reagen biuret akan bereaksi dengan ikatan peptida protein pada sampel. Adanya protein sampel ditunjukkan perubahan sampel menjadi ungu. Pembentukan warna disebabkan karena adanya kompleks ion Ci+ dengan ikatan peptida dari protein. Alat dan bahan yang digunakan dalam uji biuret adalah wadah, pengukur, pipet, biuret, alpukat, jeruk, dan udang. Tambahkan 5 ml udang ke dalam wadah. Lalu teteskan 3-5 tetes biuret. Ditunggu beberapa saat lalu diamati. Tambahkan 5 ml sampel alpukat ke dalam wadah. Teteskan 3-5 tetes biuret. Kemudian ditunggu beberapa saat lalu diamati. Tambahkan 5 ml jeruk ke dalam wadah. Kemudian teteskan 3-5 tetes biuret. Lalu ditunggu dan diamati. Berikut adalah hasilnya. Uji biuret digunakan untuk menguji keadaan protein. Protein sendiri terdiri dari ikatan peptida. Semakin panjang ikatan peptidanya atau semakin besar kadar protein di dalam sampel, semakin intensif warna ungu yang dihasilkan dari hasil reaksi dalam larutan biuret ini. Berikut adalah reaksi uji biuret. Reaksi uji biuret ini adalah reaksi yang warna yang umumnya untuk gugus peptida dan protein. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya warna ungu untuk zat yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptida. Hal ini disebabkan karena reaksi antara Cu2+ dan N dari molekul ikatan peptida membentuk senyawa kompleks. Udang dan alpukat mengandung protein karena mempunyai ikatan peptida. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan warna menjadi warna ungu. Konsentrasi protein udang lebih tinggi daripada alpukat karena warna ungu lebih pekat. Sedangkan jeruk tidak mengandung protein karena tidak ada perubahan warna ungu. Ketiga ada uji koagulasi. Penambahan asam ini berfungsi sebagai bahan reagen. Ion H+ pada asam cuka akan mengikat gugus pada protein sehingga menyebabkan penggumpalan pada protein. Untuk uji koagulasi, alat yang digunakan ada wadah, pengukur, dan pipet, serta bahan yang digunakan ada cuka, alpukat, jeruk, dan udang. Tambahkan 5 ml udang ke dalam wadah. Kemudian teteskan 10-15 tetes asam cuka. Ditunggu beberapa menit lalu diamati dan dianalisis. Tambahkan 5 ml sampel alpukat ke dalam wadah. Lalu teteskan 10-15 tetes asam cuka. Ditunggu beberapa menit, lalu diamati dan dianalisis.
Tambahkan 5 ml sampel jeruk ke dalam wadah. Kemudian teteskan 10-15 tetes asam cuka. Ditunggu beberapa menit, lalu diamati dan dianalisis. Berikut adalah hasilnya. Uji koagulasi larutan protein ditambahkan larutan asam asetat dapat menghasilkan endapan protein. Penambahan asam ke dalam larutan protein menyebabkan ion-ion H+ dari asam akan terikat pada gugus-gugus yang bermuatan negatif, sehingga terjadi perubahan pengutupan dari molekul protein. Perubahan pengutupan ini menyebabkan perubahan konformasi dari protein atau rusaknya struktur tersier atau struktur quaternar protein sehingga protein mengalami koagulasi. Udang mengalami penggumpalan protein saat ditambahkan asam cuka. Hal ini juga ditunjukkan oleh alpukat, walaupun dalam alpukat tidak sebanyak gumpalan udang, sedangkan dalam jeruk tidak mengalami penggumpalan protein sama sekali. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah pertama, pada uji koagulasi, protein mengalami penggumpalan. Hal ini disebabkan oleh perubahan pengumpulan muatan, sehingga konformasi protein rusak. Hal ini ditujukan oleh udang dan alpukat, namun tidak dalam jeruk. Kedua, udang dan alpukat mengandung protein, sedangkan jeruk tidak mengandung protein. Ketiga, daya kelarutan udang dan alpukat dalam pelarut tertentu seperti air, asam, dan basa larut, tapi tidak larut dalam pelarut lemak. Sedangkan jeruk mengalami larut di semua pelarut, namun tidak larut dengan bensin. Sekian praktikum dari kelompok 5. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.